Maka saya sebut tadi bahwa pendekatan Sinteyong terhadap tim nasional ini berbeda dari stereotip tipikal timnas sebelumnya. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Ini pasti mau bahas atau mengulas soal timnas. Ya, memang betul kita akan bahas tentang timnas, atau saya mau share opini tentang timnas Indonesia yang sudah 2 kali menjalani pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 di bawah asuhan Sinteyong. Lawan Thailand 2-2 draw, lawan Vietnam kalah 0-4. Jadi ini memang situasi mood yang roller coaster, turun naik, campur aduk. Mood hati dari publik sepak bola Indonesia saya bisa memahami. Memang bukan perkara yang mudah menerima situasi yang sangat kontras dalam hitungan hari, dalam hitungan hanya beberapa hari atau kurang dari sepekan. Yang pertama, publik sepak bola merasa dapat hype, harapan ketika dengan materi pemain muda rataan usia 22 tahun lebih sekian bulan bisa menahan imbang Thailand 2-2 di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Sempat tertinggal dulu, 2 kali tertinggal tapi bisa menyamakan kedudukan. Tentu ini menimbulkan situasi yang positif di publik sepak bola. Ada harapan. Bukan soal harapan lolos ke Piala Dunia 2002 Qatar, bukan. Tapi harapan akan masa depan tim nasional Indonesia punya performan, punya materi pemain yang lebih baik. Anak-anak muda ini punya prospek, punya potensi. Memang Thailandnya nggak ada Teraton Bunmatan, tidak ada Chanatip Songkrasin, tapi Thailand tetap Thailand. Asuhan Akira Nishino, pelatih asal Jepang, pelatih level pernah Piala Dunia juga 2018 sama dengan Coach Sinteyong. Jadi apa yang ditampilkan bisa menahan imbang, comeback 2-2 dengan Thailand, cukup menghibur, cukup memberikan rasa kelegaan. Tentu saya juga tidak mau ngomong soal puas, makanya begitu lawan Thailand saya menahan diri untuk tidak memberikan ulasan. Bahkan ketika menjelang lawan Vietnam, salah satu media nasional, wartawannya bertanya tentang optimisme, saya menyebutnya bukan soal menang kalah. Buat saya ukurannya bukan itu. Karena saya bilang bisa menahan imbang lagi Vietnam saja sudah bagus. Ukurannya harus dari performan. Itu waktu ditanya sebelum pertandingan Vietnam oleh media nasional ternama. Media nasional yang mengulik pertanyaan kepada saya tentang preview atau prospek pertandingan, seberapa besar optimisme melawan Vietnam. Tapi ya itu yang terjadi. Kita sama-sama tahu bahwa sejak menit 50 sampai 75 lawan Vietnam, Indonesia kebobolan 4 gol. Sebuah hasil yang pasti sangat memukul, sangat mengecewakan. Itu yang saya bilang, kita jadi campur aduk. Setelah agak naik, rasa harapan kita, optimisme kita kemudian turun lagi. Tapi memang kita harus bisa melihat situasi ini secara gambaran besar, secara utuh, secara objektif. Bahwa saya melihat bahwa ketika selesai 5 pertandingan kalah beruntun di era Simon McManamy dan Yeyen Tumena, era Sinteyong ini seperti memulai bab baru. Jadi tidak terbeban lolos karena memang peluangnya sudah tertutup lolos ke Piala Dunia atau ke babak selanjutnya dari Piala Dunia. Makanya Sinteyong sepertinya membangun generasi baru timnas yang proyeksinya tentu untuk masa depan. Yang terdekat adalah SEA Games. Jadi apakah saat ini kita perlu menghakimi? Menurut saya tidak perlu. Kecewa ya, karena memang mengharu biru lah. Kalahnya juga kalah yang sangat telak sekali oleh Vietnam pula, yang selama ini selalu jadi sandungan, menjadi ancaman, menjadi hambatan dalam perjalanan Indonesia, baik itu di SEA Games maupun juga di Piala AFF. Jadi
Normal, perasaan kecewa itu normal karena kalahnya telak, tapi kita harus tetap berpikir jernih secara sepak bola. Betul kita butuh mengikuti proses, tapi kita juga berharap prosesnya proses yang benar. Sekarang saya share opini misalnya ulasan waktu lawan Thailand. Saya lihat main dengan formasi 4-2-3-1. Dua di depan 4 back adalah Sahrian Abimanyu dengan Kadek Agung. Apa yang ditampilkan Kadek Agung menurut saya adalah hal yang luar biasa ya. Lalu di depan Kadek Agung ada Evan Dimas, ada Witan, ada Egy. Lalu di depannya adalah Kusheda Haryudo ya di depan. Ini juga striker yang saya sangat ingat waktu Liga 2 dia main untuk Kalteng Putra dan tidak pernah ada kebayang bahwa pemain ini satu saat dalam beberapa tahun kemudian, misalnya dalam hitungan 3 tahun kemudian menjadi striker tim nasional. Jadi waktu saya lihat dulu dia main di Kalteng Putra, saya nggak pernah kepikiran bahwa ini pemain menjadi pilihan pertama dari Coach Sinteyong sebagai striker di tim nasional Indonesia, Kusheda Haryudo. Nah, ketika main seperti itu, saya agak menarik soal Kadek Agung. Dan gol yang pertama diciptakan oleh Kadek Agung itu juga hal yang perlu kita apresiasi. Trupas yang sangat jeli dari Sahrian Abimanyu. Dia lihat pergerakan dari Kadek Agung, dari second line, lalu ada ketenangan saat finishing. Begitu juga gol dari kedua, dari Evan Dimas. Menurut saya ini soal kematangan Evan Dimas. Dia balik badan langsung mengarah ke pojok berlawanan dari dirinya dan bisa jadi gol. Jadi kematangan, kecermatan dari Evan Dimas ini yang menurut saya nggak mudah juga di situasi tertinggal. Jadi sebetulnya saat itu kepercayaan diri pemain kita naik. Tetapi memang Vietnam beda dengan Thailand. Kalau kita lihat bagaimana Vietnam bermain, itu intensitasnya jauh lebih tinggi dibanding Thailand. Bobot pressingnya jauh lebih tinggi. Secara fisikal pun mereka jauh lebih force. Karena itu tadi, dari dulu saya lihat memang Vietnam punya kecenderungan determinasinya kuat ya. Lalu force, lalu juga dia sangat cepat, intensitasnya tinggi dan pressingnya kuat. Nah itu yang membuat Indonesia menurut saya sangat kesulitan menghadapi Vietnam dan agak berbeda dengan Thailand. Itu bedanya, di segi intensitas pressingnya berbeda antara Thailand dengan Vietnam. Lawan Vietnam formasinya 4-4-1-1, agak berbeda. Jadi saya lihat Evan Dimas didorong sedikit ke depan, jadi pemain nomor 10 malah di belakang Kusheda Haryudo. Ini perubahan-perubahan yang terjadi. Saya tidak menganalisis lebih jauh, tapi itu yang nampak di lapangan. Evan Dimas jadi pemain nomor 10, di depan Kusheda Haryudo. Jadi dia membayangi Kusheda Haryudo. 4 di tengahnya kemarin agak berbeda tuh. Babak pertama Sahrian didampingi Rahmat Irianto. Jadi lebih defense lah kelihatan di Rahmat Irianto. Lalu sayapnya Yakob Sayuri dan Osvaldo Hai. Babak pertama masih sanggup tahan imbang walaupun secara permainan dikuasai oleh Vietnam. Sejak awal Vietnam kontrol permainan. Jadi kalau kita bilang soal karakter permainan, kita melihat bahwa inisiatif ada di Vietnam, atau ketika lawan Thailand pun begitu. Inisiatif kendali di Thailand, possession di Thailand, kita jadi tim yang karakternya atau sifatnya reaktif. Jadi reaktif kan, defend compact, solid, counter attack cepat. Nah, dalam konteks itu kita juga mengapresiasi satu misalnya kengototan tim kita sekarang meningkat. Menurut saya ada determinasi, ada hustle, ada kengototan, keberanian duel, strength-nya lumayan, duel-duel kuat, stamina, endurance meningkat saya pikir. Hanya memang perbedaan itu tadi. Sejak awal digedor oleh Vietnam, itu yang membuat dari menit 50 sampai menit 75 terjadi celah-celah momentum di mana kehilangan konsentrasi momen jadi kebobolan 4 gol dalam 25 menit ke gawang Indonesia. Nah, dari 2 pertandingan itu yang saya lihat adalah tim kita kuat saat bertahan, berani merebut bola, berhasil merebut bola, tetapi kemudian sering mudah kehilangan bola. Jadi 1, 2, 3 possession hilang. Atau saat sudah merebut bola langsung direct ball ke depan, umpan daerah, dan itu kadang nggak berhasil juga dikuasai oleh pemain kita. Jadi masih seperti itu.
wajar menurut saya dalam konteks bahwa tim ini masih sedang dibangun. Tim muda ini masih sedang dibangun. Misalnya begini, di lapangan tengah itu kan persoalan konstruksi dan dekonstruksi dalam teori sepak bola. Ketika melakukan dekonstruksi, gelandang-gelandang kita lumayan hebat, termasuk pemain belakang, termasuk Pratama Arhan, termasuk Asnawi. Selalu merebut bola kuat. Tapi begitu merebut bola, konstruksinya. Nah, ini yang saya lihat bahwa kelemahan tim kita, organisasinya belum utuh, belum sempurna. Dekonstruksi bagus, memecahkan permainan lawan, tapi saat melakukan konstruksi, itu agak lemah. Nah, itulah tadi yang saya lihat secara organisasi strukturnya belum lengkap. Baik itu mulai dari build up di bawah, possession, progression, finalization, belum kelihatan semua. Konstruksinya belum utuh, strukturnya belum utuh. Jadi tidak ada pilihan buat kita selain berharap memberikan waktu, menunggu, sambil berharap kinerja Sinteyong makin membaik. Jujur memang ada sedikit pendekatan yang berbeda dari Sinteyong terhadap tim nasional yang ini. Maka kalau saya lihat tim nasional era Sinteyong ini agak berbeda dari tipikal, dari stereotip timnas-timnas sebelumnya. Contoh, timnas-timnas sebelumnya itu kan kental pemain-pemain gelandang yang nomor 10 yang kuat pegang bola, playmaker. Kalau kasih gambaran contoh, Firman Utina, misalnya Evan Dimas, sayap-sayap yang ya pandai dribble menyisir lapangan. Nah, di era ini enggak. Di era Sinteyong ini agak berbeda. Kita enggak melihat tipikal-tipikal atau stereotip itu. Maka saya sebut tadi bahwa pendekatan Sinteyong terhadap tim nasional ini berbeda dari stereotip tipikal-tipikal timnas-timnas sebelumnya. Ini yang membuat kita dalam posisi pasti saat ini campur aduk. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang sangat terpukul, ada yang bisa berbesar hati terkait dari draw 2-2 lawan Thailand dengan kalah telak 4 gol oleh Vietnam. Tapi ya itu tadi, kita semoga berharap bahwa tim nasional kita makin membaik, percaya dirinya kembali muncul, recovery mentalnya kembali muncul sebelum lawan Uni Emirat Arab dan juga untuk prospek-prospek ke depannya. Sekali lagi, tetap jadi solusi dan bukan polusi sepak bola. Tetap di Gojek Bung Toel.